Ini video kedua gue dari channel Kupas Komik yang akan membahas semua tentang alur cerita, karakter, dan semua yang berada di komik tercinta kalian. Entah itu manga Jepang, manhwa Cina, atau manhwa Korea. Kali ini gue akan membahas tentang Martial Peak part kedua setelah kemarin gue buat part pertama yang ngomongnya masih gegelagaban. Di part pertama kita melihat Yang Kai pergi ke gunung untuk mencari herbal dan dia di sana naik tingkat ke body temper tahap 5 setelah dia menakis-nakis herbal di sana sepuas-puasnya. Dan setelah mengalami insiden kecil akhirnya dia kembali ke gubuk reot tercintanya. Sewaktu Yang Kai OTW dari gunung sehabis mencari herbal ke gubuk reotnya, ternyata murid-murid sudah bersedia menunggu di depan gubuk reot Yang Kai untuk menantangnya. Para siswa dapat menantang murid lainnya selama 5 hari sekali. Di setiap hari itu, seperti yang di part 1 jelaskan, murid lain dapat menantang siswa lainnya. Dan saat ini murid-murid kece tersebut bersiap untuk menantang Yang Kai yang terkenal sebagai murid Noob. Mereka tidak mengetahui bahwa Yang Kai sebenarnya tidak ada di gubuk reotnya. Mereka memanggil-manggil Yang Kai, namun tidak ada yang menjawab. Para siswa kece tersebut pun menjawab pertanyaan Sumu, bahwa mereka menunggu di sini untuk menantang Yang Kai dalam duel agar mendapatkan poin kontribusi. Mendengar hal tersebut, Sumu yang mempunyai dendam dengan Yang Kai mengusir mereka agar dia dapat menantang Yang Kai seorang diri. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Sumu pun menunggu Yang Kai. Setelah hampir lama menunggu, Yang Kai tidak kunjung tiba. Dia bahkan telah meneriakkan nama Yang Kai berkali-kali, Yang Kai, Yang Kai, tapi tidak ada jawaban. Karena kesal, Sumu memutuskan untuk membakar gubuk reot tercinta Yang Kai. Saat sudah memegang obor dan hendak membakar gubuk reot Yang Kai, tiba-tiba ada orang yang menepok pundaknya dari belakang. Orang itu bertanya, "Apa yang hendak kau lakukan?" Sumu dengan entengnya menjawab, "Saya akan membakar gubuk reot ini." Sumu pun menengok ke belakang, dan dia dikagetkan setengah mati karena dia telah melihat Yang Kai yang telah menepok pundaknya tersebut. Setelah melihat Yang Kai, Sumu pun memerintahkan anak buahnya untuk menantang Yang Kai. Sumu tidak ingin menantang Yang Kai karena merasa level kultivasi Yang Kai terlalu rendah. Sumu tidak mengetahui bahwa dalam waktu singkat ini Yang Kai sudah naik 2 tingkat ke tahap 5 body tempering. Anak buah Sumu pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Yang Kai. Sumu pun kaget, bingung, kok bisa? Ini bocah kan masih tingkat 3 body tempering. Kok anak buahnya yang tingkat 5 body tempering bisa kalah? Sumu kesal, dia ingin menantang Yang Kai kembali. Tetapi mau dikata apa? Ada peraturan sekte yang menyatakan bahwa satu murid hanya dapat ditantang 1 kali pada hari yang sama. Sehingga Sumu udah deh menyerah begitu saja. Xianing-chan yang sedang berada di dahan pohon pun terjatuh. Dia kaget karena Yang Kai bisa menang. Selama ini dia selalu mencatat dan mengawasi pertandingan Yang Kai dan selalu kalah. Dalam 2 tahun terakhir, Yang Kai sudah kalah selama 147 pertandingan. Pada hari ini Yang Kai menang untuk pertama kalinya. Xianing-chan menyalahkan Yang Kai membuatnya terjatuh dari dahan pohon. Dia pun memutuskan untuk mencari tahu kenapa kok Yang Kai bisa GG. Kan kemarin dia masih berada di tahap ketiga body tempering dan masih noob. Kok hari ini dia bisa menang melawan tahap 5 body tempering? Ini bocah noob makan apaan? Kok bisa GG tiba-tiba? Xianing-chan pun memutuskan untuk mencari tahu penyebab Yang Kai GG mendadak. Dia tidak menyangka bahwa bocah noob yang selama ini sering dia lihat tiba-tiba menjadi sakti. Akhirnya dia pergi ke gubuk reot Yang Kai. Di gubuk reot tersebut, di belakangnya ada danau. Dia pergi ke danau tersebut untuk mencari Yang Kai. Dan apa yang ditemukan? Dadah! Yang Kai ternyata sedang mandi dan tanpa busana. Xianing bingung, ini bocah noob kok mandi di sini? Ini kan tempat umum dan terbuka. Apa dia nggak malu? Esokan harinya, Sumu berjalan dengan anak
buahnya untuk pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan segerombolan orang dari kelompok Sanguin. Karena merasa tidak suka dengan Sumu, kelompok Sanguin pun mencari permasalahan dengan Sumu. Akhirnya, saat Sumu sedang dihajar, Yang Kai datang untuk menolong Sumu. Sumu pun merasa berterima kasih kepada Yang Kai dan menganggap Yang Kai saat ini adalah temannya. Pada kejadian itu, Yang Kai juga bertemu dengan Hume Er yang juga di masa depan nanti akan menjadi teman Yang Kai. Hume Er adalah gadis cantik berambut pink yang di masa depan nanti akan menjadi teman baik Yang Kai. Dia memiliki perasaan kepada Yang Kai, namun Yang Kai tidak menanggapinya. Hume Er juga memiliki kakak yang sangat mirip wajahnya dengan dirinya. Dia juga merupakan salah satu dari anak tertua di kelompok Sanguin. Bagaimanakah kisah kelanjutan Yang Kai? Apakah dia akan menjadi semakin GG dan akan memikat banyak gadis? Saksikan kelanjutannya di part 3 Martial Pink. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notification-nya, dan kalau mau request komik lanjutannya silahkan di kolom komentar. Terima kasih.